Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rahayu di pelajaran IPA kelas 9, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada manusia. Selanjutnya kita bahas dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, disebut juga fertilisasi. Sedangkan generatif yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan melalui fertilisasi terlebih dahulu atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, vegetatif buatan. Ya. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Vegetatif alami ini dibagi menjadi 6, ya. Nanti akan kita bahas sama-sama setelah ini. Perkembangan vegetatif ya, atau juga disebut perkembangan aseksual karena tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tidak melalui proses fertilisasi. Pertama, perkembangan vegetatif ya, yaitu pada tumbuhan yaitu rizoma. Rizoma ini adalah modifikasi batang tumbuhan yang tubuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Jadi syaratnya rizoma ini harus mempunyai ruas ya. Contohnya yaitu kita bisa lihat tumbuhan jahe atau kunyit, lengkuas, ya, temulawak dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan stolon atau geragi. Apa itu? Yaitu batang yang tumbuhnya mendatar di permukaan tanah. Nah, kita dari gambar itu bisa kita lihat contohnya yaitu stroberi, arbei, rumput teki, alang-alang dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu umbi lapis ya. Umbi lapis contohnya yaitu pada bawang merah ya. Jadi dari tumbuhan yang dari lapisan-lapisan itu akan terbentuk individu baru atau akar-akar baru. Contohnya lagi bawang putih, kemudian ada juga bawang bombay. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang ini ya terbentuknya cadangan makanan batang yang menggelembung di dalam tanah ya. Contohnya adalah kentang atau juga umbi jalar. Nah, kemudian umbi akar. Apa bedanya? Kalau umbi batang itu batangnya yang menggelembung di dalam tanah, sedangkan kalau umbi akar itu adalah akarnya yang menggelembung berkembang menjadi cadangan makanan. Contohnya umbi akar yaitu ketela pohon, kemudian ada wortel. Selanjutnya adalah tunat adventif daun. Contohnya adalah cocor bebek ya anak-anak. Jadi cocor bebek ini daunnya bisa membentuk individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan atau perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu mencangkok. Tentunya kita sering melihat ya orang-orang mencangkok tumbuhan. Jadi dari tumbuhan asli itu kita lukai, kemudian kita bungkus dengan tanah. Setelah terbentuk akar pada tanahnya, selanjutnya kita memisahkan dan menanamnya. Kemudian yang kedua yaitu merunduk. Merunduk ini contohnya adalah tumbuhan alamanda. Jadi tumbuhan ini batangnya kita rundukkan ke tanah. Setelah itu akan terbentuk akar pada tumbuhan itu. Setelah itu kita potong dan akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya stek. Stek ini adalah perkembangbiakan yang termasuk paling mudah. Ya.
Contohnya adalah pada tumbuhan ketela pohon dan tebu. Nah, jadi kita cukup memotong bagian tubuhnya saja, bagian tanamannya saja. Setelah itu kita tancapkan dan akan terbentuk akar dan individu baru. Masya Allah. Selanjutnya adalah stek atau stand, ya, atau menyambung. Menyambung ini jika ada dua individu baru, contohnya bisa pada bunga mawar ya anak-anak ya, kita bisa menghasilkan individu baru dengan warna yang bunga yang berbeda. Kita menyambung tanaman baru ya, kemudian kita bungkus, nah itu akan menempel dan akan tumbuh kuncup dan individu baru. Kemudian yang terakhir yaitu okulasi atau menempel. Jadi tumbuhan itu kita lukai, kemudian kita beri tumbuhan individu baru, kita ikat, akan tumbuh individu baru. Setelah itu bagian atas atau tumbuhan lama bisa kita potong. Jadi yang nanti yang apa namanya yang tumbuh akan tumbuh individu baru. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Ya, syarat perkembangan generatif yaitu harus terdapat bunga pada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita membahas bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu terdapat benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari, tangkai sari, ya, tangkai sari, kemudian akan membentuk benang sari. Sedangkan benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian selanjutnya yaitu putiknya. Putik ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, kemudian bakal buah ya. Bakal buah nanti yang akan tumbuh menjadi buah di situ selanjutnya yaitu bakal biji. Ya, ini disebut dengan putik atau alat kelamin betina. Oke. Selanjutnya ya, kemudian ada pendukung-pendukung lain di dalam bunga itu. Nah, contohnya selain serbuk sari dan juga putik ya, akan terdapat juga mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai penarik ya, serangga yang akan datang ke bunga. Tentunya penyerbukan itu nanti buku dijelaskan dengan bantuan hewan juga ya. Contohnya adalah serangga. Dan serangga ini akan datang jika tertarik dengan mahkota yang ada di dalam bunga itu. Kemudian terdapat kelopak. Nah, kelopak ini fungsinya yaitu untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga yang terletak di bawah sendiri yaitu tempat menempelnya bunga. Kemudian yang terakhir yaitu tangkai bunga digunakan untuk tempat menempelnya bunga pada batang. Selanjutnya, Bu Guru akan membahas tentang serbuk sari sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Serbuk sari ini ya tentunya mempunyai ciri-ciri tertentu ya, ringan dan juga dia bisa terbang sehingga dia bisa menempel pada putik dari tumbuhan itu. Nah, menempelnya serbuk sari pada putik itu disebut dengan penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan. Ada dua jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan berasal dari serbuk sarinya. Oke. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Ingat ya, berasal dari bunga yang sama. Jadi serbuk sarinya itu menempel ke putiknya sendiri. Contohnya adalah bunga sepatu. Kemudian penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari
bunga berbeda tapi masih dalam satu pohon. Contohnya di sini adalah tumbuhan jagung, padi itu biasanya melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan tetangga, penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari yang berasal dari bunga sejenis tapi dari pohon yang berbeda. Ya, bisa kita lihat ada bunga pohon 1 dan pohon 2. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini yaitu serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda varietas tapi masih dalam satu spesies. Contohnya mungkin bisa bunga mawar ya anak-anak ya. Nanti akan terbentuk individu baru yang memiliki bunga yang berlainan dari induknya. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan serbuk sari berdasarkan asal dari penyerbukan berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Selanjutnya akan Bu Guru jelaskan penyerbukan berdasarkan perantaranya. Oke. Di buku kalian sudah ada penyerbukan 24 dan 25. Penyerbukan berdasarkan perantaranya yaitu ada penyerbukan entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Tentunya ini memiliki ciri-ciri khusus ya anak-anak. Ciri-cirinya yaitu serangganya memiliki warna, serbuk sarinya memiliki warna yang cerah dan menarik, kemudian memiliki nektar yang disukai oleh serangga, kemudian memiliki serbuk sari yang lengket sehingga serbuk sari itu bisa menempel pada serangga sehingga dapat berpindah ya. Kemudian bisa juga tanamannya itu mempunyai aroma ya yang sangat memikat serangga sehingga serangga itu bisa tertarik dengan tanaman atau bunga tersebut. Prosesnya. Selanjutnya ini kita lihat ya, serangganya bisa berupa tadi lebah, bisa juga berupa kupu-kupu. Selanjutnya yaitu penyerbukan ornitogami. Ornitogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Contohnya yaitu burung penghisap madu di sini atau burung kolibri. Ya. Ciri-cirinya dari tumbuhan yang dibantu oleh burung yaitu ukurannya bunganya itu besar. Oke. Kemudian memiliki madu yang disukai oleh burung yang banyak jumlahnya. Kemudian biasanya mahkota bunganya itu berbentuk trompet dan tidak berbetis, serbuk sarinya akan menempel pada butik. Selanjutnya yaitu Chiropteros. Chiropterogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama pastinya bunga tersebut menghasilkan nektar ya atau disebut juga dengan madu. Kemudian memiliki bau yang disukai oleh kelelawar. Selanjutnya yaitu mekar pada malam hari. Tentunya kita ketahui ya bahwasanya kelelawar itu aktif hidupnya di malam hari. Jadi dia akan mencari bunga-bunga yang mekar di malam hari. Serbuk sari dari bunga ini akan menempel pada kelelawar, selanjutnya akan jatuh pada bunga yang lain ketika kelelawar ini berpindah dari tempatnya atau dari ketika dia mencari
madunya. Yang selanjutnya yaitu penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh angin. Ini seperti pada gambar ya, contohnya yaitu pada jagung, bunga jagung. Ciri-cirinya yaitu tangkai bunga yang panjang dan mudah bergoyang, sehingga menyebabkan serbuk sari ini mudah terbang ketika terkena oleh angin dan mudah berpindah tempat dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Dan juga serbuk sarinya tentunya kecil-kecil dan sangat ringan ya anak-anak ya. Dan bisa membantu berpindahnya serbuk sari menuju ke putik dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Bunganya berukuran kecil dan tidak menghasilkan nektar. Ini contohnya ya, serbuk sarinya yang kecil itu tadi ya, serbuk sarinya kecil, kemudian tentunya putiknya itu lebih besar sehingga memudahkan menempel. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu antrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya ya ini di sini ada bunga vanili, kemudian bunga anggrek dan juga tanaman salak. Ciri-cirinya yaitu bunga ini berumah dua. Maksudnya berumah dua yaitu di sini ada tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Contohnya aja pada salak ya. Tumbuhan jantan dan tumbuhan betina ini tumbuh pada tanaman yang berbeda sehingga menyebabkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan. Serbuk sari sulit bertemu dengan kepala putik. Cukup itu dulu ya anak-anak pembelajaran untuk hari ini, yaitu hari ini kita membahas tentang perkembangan vegetatif dan generatif. Akan kita lanjutkan di pembelajaran minggu depan, yaitu tentang fertilisasi pada tumbuhan dan juga pada hewan. Begitu saja, silakan kalian kerjakan soalnya di CBT dan Bu Guru tunggu. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.